Kota-kota pelabuhan seperti Banten, Sunda Kalapa, hingga Cimanuk mulai memeluk Islam, satu persatu, mengguncang tatanan lama yang telah bertahan ratusan tahun. Di jantung tanah Sunda, di ibu kota Pakuan Pajajaran, Raja Sri Baduga Maharaja atau Ratu Jaya Dewata, menyadari bahwa ancaman itu tak lagi datang dalam bentuk pasukan, melainkan dari perubahan kepercayaan. Dengan kecerdasannya, ia membangun parit besar mengelilingi Pakuan, seolah berkata pada dunia, "Kami tidak menyerang, tapi kami siap bertahan." Demi menjaga warisan spiritual leluhurnya, Sri Baduga menetapkan Sang Hyang Siksa Kanda Nengkaresian, 10 aturan hidup orang Sunda, sebagai pondasi moral dan identitas kerajaannya. Saat para penduduk di daerah timur seperti Cimanuk mulai berpindah keyakinan, laporan dari penjelajah Portugis Tome Pires pun mengkonfirmasi bahwa Islam telah menyebar ke pedalaman. Sri Baduga tahu ini bukan hanya soal agama, tapi tentang perubahan kekuasaan. Apalagi saat Cirebon, sekutu lama, jatuh ke tangan Demak, ancaman itu menjadi nyata. Ia mendirikan pusat-pusat spiritual di Jayagiri dan Sunda Sembawa, berusaha mengakar kuatkan nilai-nilai Sunda di tengah badai perubahan. Maka pada tahun 1512, ia mengirim utusan ke Malaka, Ratu Samiam, yang diduga adalah putranya sendiri, Surawisesa, untuk menjalin aliansi dengan bangsa Portugis. 2 kali misi diplomatik dilakukan, bertemu langsung dengan penguasa Portugis, Alfonso dan Jorge d'Albuquerque. Tapi harapan tinggal harapan, meski dijanjikan perlindungan, bantuan tak kunjung datang. Sri Baduga pun wafat sebelum melihat hasil usahanya. Pada tahun 1522, saat Surawisesa naik tahta, akhirnya Portugis datang. Hendrik de Leme memimpin perjanjian. Mereka akan melindungi Sunda dari serangan, dan sebagai gantinya, mereka akan mendapat jatah lada serta izin membangun benteng. Namun seperti sebelumnya, janji itu tak ditepati. Benteng tak pernah dibangun. Dan saat akhirnya Francisco de Sade datang membawa bala bantuan pada 1527, semuanya sudah terlambat. Kalapa, gerbang penting kerajaan, telah jatuh ke tangan pasukan Islam yang dipimpin oleh Fatahillah. Portugis gagal merebutnya kembali. Surawisesa, kini tanpa sekutu, harus menghadapi badai itu seorang diri. Selama 14 tahun pemerintahannya, ia memimpin 15 kali pertempuran dari Kalapa Tanjung hingga Medang Kahyangan. Ia tak pernah kalah, tapi ia juga tak bisa menang mutlak. Kerajaan Sunda masih berdiri, tapi waktunya terus menipis. Ini bukan sekadar kisah perang dan diplomasi yang gagal. Ini adalah cerita tentang keyakinan yang bertahan, tentang identitas yang dipertaruhkan, dan tentang para raja yang tahu bahwa zaman sedang berubah. Namun sebelum segalanya tenggelam, mereka memilih untuk berdiri dan menjaga apa yang tersisa.